Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang BK17+, yang mana BK17+ adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang, 10 layanan, 6 kegiatan pendukung, 5 fungsi, dan 13 asas. Baik, saya akan menjelaskan 6 bidang terlebih dahulu, yang mana 6 bidang tersebut, yang pertama ada bidang pribadi, kedua bidang sosial, ketiga bidang karir, keempat bidang belajar, kelima bidang berkeluarga, dan keenam bidang beragama. Yang pertama ada bidang pribadi, yang mana bidang pribadi itu merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi, seperti penyesuaian diri dan pergaulan terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua ada bidang sosial, yang mana bidang sosial itu adalah kemampuan berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang sekitar, dan pemahaman tentang nilai-nilai norma kehidupan. Yang ketiga ada bidang belajar, yang mana bidang belajar itu adalah pemantapan sikap belajar yang efektif serta produktif, disertai dengan disiplin belajar. Yang keempat ada bidang karir, yang mana yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan dan tugas perkembangan pendidikan. Yang kelima ada bidang kehidupan berkeluarga, yaitu merupakan usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga sehingga keluarga tersebut menjadi sakinah, wadah, dan warohmah. Sekarang saya akan menjelaskan 10 layanan, yang mana ada 10 layanan. Yang pertama itu ada orientasi, informasi, penguasaan konten, penempatan dan penyaluran, konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan konsultasi. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu siswa dalam memahami lingkungan baru, terutama pada sekolah. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang membantu siswa dalam memberikan berbagai informasi seperti karir, belajar, dan juga perguruan tinggi. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yang mana layanan penempatan dan penyaluran itu yang memungkinkan peserta didik mendapatkan atau memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat ada layanan penguasaan konten, layanan yang membantu para peserta didik dalam menguasai kemampuan tertentu melalui kegiatan belajar. Yang kelima ada layanan konseling individual, layanan yang membantu seseorang dalam menghadapi masalah pribadi, sosial, karir, maupun pembelajaran. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan kelompok yang diberikan oleh konselor bersama peserta didik untuk memberikan bimbingan atau bantuan. Yang ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok, yang mana layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas permasalahan dan mengentaskan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan ada layanan mediasi, yang mana layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk membantu pihak-pihak yang bermasalah dan mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan ada layanan konsultasi, yang mana konsulti datang ke konsultan untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga. Yang terakhir ada layanan advokasi, yang mana layanan advokasi adalah layanan yang membantu seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang tidak diperolehnya. Oke. Selanjutnya yaitu layanan kegiatan mendukung, ada 6. Pertama, aplikasi instrumentasi, kedua, himpunan data, ketiga, konferensi kasus, keempat, kunjungan rumah, kelima, tampilan kepustakaan, keenam, alih tangan kasus. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi, adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan
keterangan tentang peserta didik. Yang kedua adalah himpunan data, yang mana himpunan data adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Baik, yang ketiga adalah konferi kasus, yang mana konferi kasus tersebut adalah kegiatan untuk membahas permasalahan pribadi peserta didik dalam suatu forum pertemuan. Yang keempat adalah kunjungan rumah, yang mana kunjungan rumah tersebut adalah kegiatan untuk memperoleh data dan keterangan yang lebih akurat dari orang tua ataupun keluarga. Yang kelima ada tampilan kepustakaan, yang mana kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya. Terakhir ada alih tangan kasus, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien. Baik, selanjutnya ada fungsi layanan BK, ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman, kedua, fungsi pencegahan, ketiga, fungsi pengentasan, keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Baik, yang terakhir ada asas dalam bimbingan dan konseling ada 13. Yang pertama, asas kesukarelaan, yang kedua, asas keterbukaan, ketiga, asas kegiatan, keempat, asas kerahasiaan, kelima, asas kedinamisan, yang keenam, asas keterpaduan, yang ketujuh ada asas kemandirian, 8 asas kekinian, ke-9 ada asas kenormatifan, 10 asas keahlian, 11 asas ahli tangan kasus, dan yang terakhir ada asas Tuturi Handayani.